Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sedikit merenung setelah maghrib, Pak. Jadi ini saudara-saudara kita, saudari kita datang cukup jauh, berliku demi untuk diberi kesempatan menunaikan salat di Masjid Darur Rahmah ini. Jadi kalau yang dari jauh saja sudah menempuh perjalanan pilu, menembus kesulitan yang tidak mudah, bergulat dengan hujan demi untuk berada di sini, maka mudah-mudahan warga di sekitar kompleks ini mendapatkan inspirasi untuk lebih semangat lagi memakmurkan masjid-masjid di sekitaran sini. Karena setiap yang dibuat itu akan dihisab. Dan ketika selesai kehidupan kita, setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu baik yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi semua akan bicara, menyampaikan pembuktian di hadapan Allah setiap tempat keadaan yang kita pijak. Ini satu saat meja akan bicara, tangan akan bicara, kaki akan bicara. Bahkan setiap tempat yang tadi kita lalui itu akan menjadi saksi, menyampaikan bahwa kita pernah melewatinya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap Anda yang meniatkan benar datang ke sini untuk belajar, itu langsung disambut oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Diriwayatkan sanad sahabatnya ke Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa pandang status kehidupan dunianya, salaka tariqan, menempuh jalan yang tidak mudah, yaltamisu fihi ilma, untuk serius belajar tentang tuntunan agamanya, walaupun hanya satu hadis saja, hanya satu ayat saja, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan melimpahkan beberapa kemuliaan kepadanya. Satu, setiap langkah, keringatnya, tenaga, biayanya, pikirannya itu akan dicatat oleh malaikat untuk memudahkan dan meringankan langkahnya mendapatkan rahmat Allah ke surga. Dan itu akan ditimbang, menutup bagian dari dosa-dosanya. Nanti tafsirnya di hadis Al-Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak berangkat penuntut ilmu itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha bagi setiap penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu setidaknya ada beberapa makna. Satu, mengaminkan doa. Jadi majlis ilmu itu mustajab, Pak, Ibu. Dan jangan salah, di jalannya pun mustajab. Karena itu di Islam, sekalipun kita berangkat ke tempat majlis ilmu, di jalan itu diisi dengan zikir, minimal doa. Karena doa itu dalam Al-Quran dinamai pula dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah, mohon kepada Allah sekalipun dengan suara hatimu yang tidak keluar di lisan. Jadi ada yang kita ucapkan, ada yang kita rasakan, ingin kita mohonkan. Kan ada sebagian harapan-harapan itu di hati tapi belum sempat terungkapkan, kan? Ya, minimal mesti ada dari suara hati kita mohonkan kepada Allah dengan penuh harap. Nah, ini majlis ilmu dan jalannya menuju majlis ilmu itu suasana yang mustajab. Dan malaikat ketika kita bermohon langsung mengatakan amin ya Allah, kabulkan. Dan malaikat itu gaib, termasuk yang tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan nanti nggak jadi berangkatnya itu. Ya, ya Allah lancarkan, amin. Surah apa itu? Ya. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, bahkan yang tak tampak dalam pandangan kita sekalipun berada di lautan. Hattal hitan allati fil bihar. Sampai binatang-binatang laut pun kalau kita menyadarinya, benar ketulusan kita mengguncang arasy sampai ke makhluk-makhluk Allah memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu majlis ilmu itu kadang menjadi sarana taubat. Kadang menjadi sarana taubat.
Tidak sedikit orang-orang dirubah oleh Allah dari pribadi yang banyak maksiat menjadi pribadi taat dan dicintai oleh Allah itu ketika melekat kepada majelis ilmu. Karena itu saya sering katakan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan keringanan langkah untuk datang ke majelis ilmu, karena itu satu di antara tanda cinta Allah kepada hambanya. Nanti ada di hadis Al-Bukhari di Kitabil Ilmi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka yang pertama diberikan itu bukan dunia. Jadi jangan kita melihat bahwa peningkatan status dunia kita itu sudah menjadi tanda baik di hadapan Allah. Belum tentu. Tanda yang pertama kata Nabi, yufaqihuhu fid din, dibimbing ia untuk mau mendekat kepada Allah dan mengerti tuntunan agamanya. Karena itu alhamdulillah, ini siapa yang menggerakkan Anda untuk hadir di sini? Siapa yang mendorong kita untuk tergerak datang ke sini? Tidak mudah medannya. Tidak mudah jalannya. Kalau bukan Allah menanamkan rasa cinta dalam diri kita untuk mendekat, mustahil kita hadir di sini. Karena itu jika Allah sudah mencintai kita, maka jangan tolak cintanya dengan berbuat maksiat. Ingat ya? Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka jangan pernah tolak cinta Allah dengan berbuat maksiat. Bikin status ya. Sekarang kan mungkin musim status ya. Ya, share, like, and comment. Baik, hadirin sekalian, saudara-saudariku, malam ini istimewa. Karena malam ini termasuk rangkaian bulan-bulan menuju haji. Rangkaian bulan-bulan menuju haji yang dimulai sejak bulan Syawal. Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Puncak haji itu dimulai dari bulan-bulan yang sudah viral. Banyak orang datang menyiapkan haji. Jadi dari sejak zaman jahiliyah sampai dengan kini, persiapan haji itu dimulainya bukan Dzulhijjah, tapi sejak Syawal sudah banyak berangkat supaya bersiap-siap dan tidak terjadi kepadatan yang sangat sekitaran Makkah. Itu sudah banyak yang berangkat. Harapan orang berhaji itu diantaranya untuk mendapatkan sifat mabrur. Disebutkan isyaratnya oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 1773, di hadis Muslim nomor hadis 1349, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah satu ke umrah yang selanjutnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi di antara dua umrah itu sepanjang dosa kecil, dan tidak ada pahala yang setara dengan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haji mabrur sangat diharapkan oleh setiap yang berangkat menunaikan haji. Karena itu adab kita pun kita mendoakan insyaallah semoga seluruh jamaah yang berhaji di tahun ini diberikan mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita atau siapapun yang belum berhaji diberikan kemudahan untuk berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini tak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung disiapkan. Sekarang pertanyaannya, kita tanyakan, ya Allah, mungkinkah ada orang yang berpeluang mendapatkan sifat mabrur sekalipun belum berhaji? Haji yang berhasil bila mendapatkan mabrur pahalanya apa? Surga. Sekarang kita bertanya, adakah peluang mendapatkan sifat mabrur? Saya tidak katakan hajinya, karena nanti ada manasik proses-proses haji yang tidak sama. Bedakan antara meraih sifat mabrur dengan menunaikan haji dan mendapatkan mabrur. Ya, karena nanti di haji ada tahapan-tahapan yang punya pahala sendiri. Tapi tidak setiap orang berhaji bisa mabrur. Ingat ya, haji itu bukan gelar. Saya ulang ya, haji itu bukan gelar. Karena tidak ada gelar dalam istilah ibadah syariat. Kalau ada gelar, maka nanti di Islam paling banyak gelarnya. Bapak
Edi Januari SHI. Apa SHI-nya, Pak? Salat Haji Infak. Pernah dengar Bapak salat, Ibu infak? Ya kan? Kita tidak menyebutkan Bapak salat, Ibu infak, tapi ada yang menarik, haji kok dilekatkan penamaan Pak Haji dan Bu Haji. Itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dalam hadisnya tidak disebutkan Al-Hajj Pak Haji, Al-Hajj Bu Haji. Tapi dalam hadis disebutkan Al-Hajjul Mabrur, haji yang mendapatkan sifat mabrur. Itu yang berpotensi mendapatkan bagian dari surga. Nah, orang-orang yang telah berhaji mendapatkan ini, orang Arab itu biasanya suka menjaga dengan melekatkan sebuah nama untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil oleh orang Arab sepulang dari haji, ya haji. Ada orang sudah ke bandara tertinggal Zam-Zam, marah, mana Zam-Zam saya? Kata orang Arab, ya haji. Maksudnya bukan Pak Haji, Pak, Bapak itu baru haji. Jangan ditukar mabrur yang telah Allah berikan dengan keluarnya kata-kata yang kotor lagi. Nanti hilang kemuliaan yang telah Allah lekatkan. Jadi kata Al-Hajj itu asalnya bukan untuk memberikan gelar, tapi untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil Pak Haji Adi, maksudnya Pak, Bapak sudah haji, jaga ya, jangan sampai mabrurnya hilang lagi. Ibu Hajah Hasanah misalnya ya, dipanggil Bu Hajah, itu bukan ingin memberikan gelar, Ibu sudah haji. Jangan sampai lelah yang telah didapati, kebaikan yang telah diraih, gugur lagi dengan perilaku yang menyimpang, yang telah diistighfari ketika haji. Jadi jangan sampai terjadi misalnya, Pak Yadi, jalan aja, Haji Yadi, iya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang memanggil haji dan telah berhaji, ini dalam arti mengingatkan ada kebaikan yang harus dipertahankan. Pertama, apa itu mabrur? Yang kedua, ini tema besar kita, mungkinkah kita meraih sifat mabrur sekalipun ada yang belum berhaji? Mudah-mudahan bisa kita uraikan malam ini dengan singkat dan padat, dan semoga sepulang dari sini Allah berikan lekatan sifat mabrur kepada kita semuanya insyaallah. Baik, mabrur asal katanya dari kata birrun. Jadi ada harakat birrun, ada barrun. Disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Jika sifat itu telah melekat kepada diri pemiliknya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrur. Asalnya kata birrun, ba, ra, ada tasydidnya. Dimohon izin saya tuliskan untuk mudah divisualisasikan. Maaf, ini saya cek sebentar ya supaya memudahkan aksesnya. Ibu kelihatan ini? Masya Allah. Cuma di pelanjo belum saya tulis sudah kelihatan. Memang berkah tempat ini Pak Jam ya. Belum saya tulis sudah kelihatan ya. Memang RU3 itu luar biasa ini. Kelihatan Bu? Oh, kelihatan. Baik, alhamdulillah. Yang tidak sempat mengakses bisa di layar ya. Nah, ini asalnya. Saya besarkan sekalian. Ya, al-birru. Nah, ini asalnya. Jika sifat ini sudah melekat kepada pelakunya, pemiliknya, kita, dilekatkan menjadi karakter kepribadian kita, maka berubahlah sifat ini dari kata al-birru atau birrun. Ingat kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Birrun dimasuki alif lam jadi al-birru. Masjidun masuk alif lam jadi al-masjidu. Kitabun masuk alif lam jadi al. Baik. Pukatun masuk alif lam jadi al-pukat. Nah, itu ya. Itu bukan yang terakhir ya. Jika melekat pada pemiliknya maka berubah menjadi mabrurun. Ya. Birrun itu sering diartikan dengan sifat baik. Sedangkan baik itu di Al-Quran itu setidaknya ada 6 kata. Ada berapa kata? 6. Satu, ada yang disebut dengan thayyib namanya. Thayyib, ta, ya, ada tasydidnya kemudian ba.
Pertama didapati di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Quran surah 2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Thayyib itu disebutkan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sifat baik terkait dengan kondisi fisik. Jadi kalau badan kita sehat, kuat, baik, tidak ada masalah, orang Arab menyebutkan ana thayyib. Karena itu yang mengobati fisik kita dengan izin Allah, dokter itu bahasa Arabnya disebut tabib. Dari akar kata ini. Untuk membantu dengan izin Allah mengembalikan fungsi tubuh fisik kita supaya sehat dan kuat kembali. Karena itu rumusnya kata Al-Quran, kalau ingin makan, konsumsi makanan yang didapati dari hasil yang legal, yang menyehatkan tubuh. Jadi tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi sepanjang itu membahayakan untuk tubuh. Satu ayat saja dipakai dalam pola hidup kita, sehat tubuh ini. Jadi kalau ingin menunjukkan tubuh yang kuat, yang sehat, yang baik, maka namanya apa? Thayyib. Tapi tidak semua orang yang fisiknya sehat, kuat, baik, itu kadang sifatnya juga baik, belum tentu. Memang ada yang tubuhnya kuat, sehat, baik, ya kan? Bahkan namanya thayyib. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Padahal dia sehat gitu kan? Ada orang yang sehat, bagus, berdasi, berjas, sehat, kuat fisiknya, tapi sifatnya tidak baik, korupsi misalnya. Ada yang begitu? Ada yang mencuri? Ada. Tuh, saking kagetnya, Mike tadi lepaskan suaranya tuh. Ya. Maka harus ditambahkan dengan sifat yang kedua. Kalau fisik sudah dihiasi dengan sifat yang menyertainya, maka sifatnya disebut dengan khair namanya. Khair. Nah, khair. Kalau sudah khair, ini menunjuk kepada sifat. Jujur itu sifat, itu sifat. Rendah hati itu sifat. Jadi setiap sifat-sifat baik yang mengiringi karakter kita itu disebut dengan khair. Jadi kalau Anda bertanya, "Kaifa haluk ya akhi? Apa kabar?" "Alhamdulillah ana khair." Ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Maksudnya bukan sekedar sehat, tapi Anda pun punya sifat-sifat yang mulia. Jangan katakan ana bi khair tapi senang bikin hoax. Karena tidak ada hoax yang khair. Ana bi khair tapi senang berselisih. Ana bi khair tapi senang mencela. Itu bukan khair namanya. Jelas ya? Sifat ketika menjadi baik disebut apa? Khair. Karena itu umat Islam ketika hidup dulu belum ada cahaya Islam di masa sebelum diangkatnya Nabi, masyarakatnya disebut apa namanya? Jahiliyah. Jahiliyah itu tak kenal baik maksudnya. Jadi kalau semua karakteristik keburukan itu ada semua di situ. Pencuri lengkap. Pembegal satu kampung. Kampung Gifar tuh begal semua dulu. Tokohnya dulu namanya Jundub bin Junadah. Jundub tuh pemimpin para begal di masanya. Datang ke Nabi, masuk Islam, berubah jadi orang baik. Cuma lihat Nabi bersyahadat langsung jadi baik. Maka dia pulang ke kampungnya mendakwahi Islam. Itu sekampung begal jadi baik semua masuk Islam. Baik semua. Untuk mengabadikan itu, maka dia senang menggunakan nama kampungnya untuk menginspirasi. Karena dia berasal dari Gifar, tinggal tambahkan al untuk menyebut nama kampung dari nama daerahnya. Gifar tambah al, jadi Al-Ghifari. Maka dikenalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ada al ujungnya i menunjuk nama tempat, maksudnya saya dari kampung itu. Ayo, siapa yang kenal Imam Al-Bukhari? Kenal Imam Al-Bukhari? Kenal tuh, kenal di mana? Udah belum ditulis kelihatan kenal Imam Al-Bukhari, luar biasa. Cuma di RU 3. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, ya, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, maka beliau perkenalkan, saya bukan dari Arab, saya ini dari Bukhara, ana Al-Bukhari. Nggak pakai oh, Al-Bukhari. Dulu ada orang tua kita, tuan guru dari Palembang dulu, jadi mufti.
di Mekah itu. Namanya Syekh Abdul Samad Al-Palembangi. Jadi ada Aryawi, ada Al-Palembangi. Ya. Ada Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. GM kita Pak Edi Januari dari Pelajo misalnya. Pak Edi Januari Al-Pelajoi. Al-Wonosoboi. Nah ini Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengatakan begini, saya ini dulu sekampung begal semua, masuk Islam itu jadi baik. Untuk mengantarkan kepada adzan Isya. Karena itu orang-orang yang telah berislam, ketika inspirasinya tinggi, kebaikannya menjadi karakter, itu langsung dipuji oleh Allah. Persaksiannya langsung dari Allah dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah umat yang punya sifat terbaik, yang pernah berkehidupan di bumi. Jadi harus bangga jadi orang Islam. Apa yang dibanggakan? Sifat baiknya. Jadi pegawai di sini, karyawan Pertamina yang muslim harus menampakkan keislamannya dengan menampilkan sifat-sifat baiknya. Dan itu bagian dari identitas. Jangan katakan saya muslim tapi sifatnya tidak baik. Jadi kalau ada di antara kita orang baik, orang Islam harus lebih baik. Kalau ada jujur, harus lebih jujur. Ada yang sabar, lebih sabar. Ada yang rendah hati, kita lebih rendah hati. Ada yang senang berbagi, Anda lebih dermawan. Itulah khair. Halo? Itu khair. Itu sifat. Sifat hanya menjadi hiasan bila tidak dipraktikkan. Ketika sifat menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Apa namanya? Ma'ruf. Maka yang ketiga disebut ma'ruf. Ya. Sabar itu sifat. Tapi ketika Anda dicaci, dimaki, dijelek-jelekan, dan Anda merespon dengan baik, bukan diam, tapi merespon dengan yang lebih baik. Tenang, senyum. Dalam senyum pun masih dimaki juga. Apa senyum-senyum? Mohon maaf kalau salah. Memang kamu salah. Iya, saya mengaku. Diam aja. Diam. Nah, merespon kepada sesuatu dengan baik dalam kondisi saat ditekan, itulah sabar. Itu menjadi sikap. Disogok misalnya, datang kepada GM, Pak, kalau Bapak tanda tangan 1 miliar Pak. Lalu Bapak katakan, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Top. Nanti akan berubah, Pak Edi Januari Al-Ma'rufi, Al-Palembangi. Malu tuh yang mau ngasih, keluar lagi. Tapi balik lagi dia, Pak, fee-nya naik katanya 10 miliar. Gimana kira-kira Pak Jem? Sebentar saya istikharah dulu, Mem. Tidak. Maksiat tidak ada istikharah. Nah, ketika kebaikan itu dipraktekkan, jujur dipraktekkan, sabar dipraktekkan, rendah hati dipraktekkan, maka berubah dari menjadi ma'ruf, dari sifat menjadi sikap. Karena itu, saking pentingnya khair dan ma'ruf sering disatukan. Penyatuannya ada di Quran, di antaranya surah ketiga di ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Baik. 4. Fokus. Apakah setiap sikap baik itu pasti diniatkan karena Allah? Belum tentu. Kadang ada yang kebaikan universal saja. Kalau sampai level ma'ruf, jangankan setiap insan beriman, yang belum beriman pun bisa baik. Ada non-muslim yang jujur? Ada. Yang rendah hati? Ada. Jadi baik ini netral kalau sampai ma'ruf. Masih netral. Tapi ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka berubah namanya dari ma'ruf menjadi ihsan. Ihsan. Maka ihsan adalah kebaikan yang semuanya diniatkan karena Allah. Karena itu pekerjaannya otomatis berubah menjadi ibadah. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, Nabi mendefinisikan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Anda menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah. Makannya jadi ibadah, minumnya ibadah, merawat anak ibadah, kerja ibadah. Dan kita merasa diawasi Allah. Sekalipun tak mampu sekarang melihatnya, tapi yakin diawasi. Itu ihsan. Ini bukan persoalan biasa, punya nilai tinggi di hadapan Allah. Contoh, ibu saat merawat anak, jujur bu ya, dari melahirkan, mendidik dan sebagainya, orang tua, ibu mendidiknya karena cinta atau karena Allah? Ayo. Bapak ibu mendidik anak itu karena cinta terhadap anak atau karena Allah? Masa? Karena setiap klaim itu butuh pembuktian. Coba lihat di sekolah, di mana disekolahkan dia? Di mana dia dididik? Dibekali apa ia? Dipakaikan apa ke tubuhnya? Kalau memang Anda mencintai anak itu karena Allah, maka Anda akan menjaga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak mungkin Anda berikan pakaian yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin Anda tempatkan di tempat yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin dididik di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari Allah. Jadi kalau memang pekerjaan dilakukan karena Allah, maka kita akan menjaga semua aktivitas itu sesuai dengan apa yang Allah sukai. Itulah yang disebut dengan ihsan. Kenapa saya buka dengan pendidikan? Karena mendidik anak itu dan bakti anak kepada kedua orang tua itu bagian dari sifat ihsan. Itu ada di Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Prakteknya begini Pak, Bu. Ini sederhana nih. Semua pekerjaan kita bisa jadikan ihsan. Ihsan itu begini. Ini saya beri contoh ya, sebelum kita masuk isya sejenak. Ini apa ini? Ini gelas, dalamnya ada air. Air apa? Air bening ya. Baik, lihat sini baik-baik. Fungsi air itu apa? Diminum menghilangkan haus. Baik, lihat baik-baik. Itu fungsi universal. Semua orang minum karena butuh minum. Di fungsi dasar minum itu menghilangkan haus. Ketika diminum, insya Allah haus hilang. Pertanyaannya, apakah kegiatan minum ini punya nilai di hadapan Allah? Karena minum, air ini keluar lagi dalam bentuk kotoran, selesai. Lantas apa yang membedakan iman kita di hadapan Allah? Untuk menjadikan ini punya nilai ibadah, punya sifat ihsan, maka caranya niatkan minum ini tujukan karena Allah untuk kepentingan ibadah. Bagaimana caranya? Sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Khudh biyaminika ma yali, kata Nabi, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Thumma sammillaha, sebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Anda minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka minumnya ini menghilangkan haus. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang menyertainya itu yang menjadikan perbuatan menjadi ihsan, sehingga berubah namanya menjadi hasanah. Kalau sudah jadi hasanah, maka ada bekal pahala, nilainya 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah yang ke-6 di ayat 160. Hasanah. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau dikerjakan, ini bukan pekerjaan main-main, ini serius ini. Ini rahasia di antara kita ya. Tapi ini serius. Nanti tampaknya saat sakaratul maut. Tampaknya ini saat sakaratul maut. Jadi ketika kita kerjakan, fungsi hidup kita ini menghilangkan haus. Tapi nanti ketika kita minum dituliskan 10 kebaikan ini bukan 1, 2, 3, tidak demikian. 1 ke 2 bisa 500 tahun. 2 ke 3 bisa 500 tahun. Nah, pahala itu yang disebut pahala itu yang nanti dikonfirmasi di akhirat. Disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti saat kita berpulang di akhirat ditampakkanlah hasanah itu. Makanya disebut mizanul hasanah. Karena itu kita sering berdoa, semua kegiatan kita di dunia jadi hasanah, di akhirat tampak hasanahnya. Karena itulah muncul doa yang viral. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201. Jadi idealnya begitu. Minum Bismillahirrahmanirrahim, hausnya hilang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengantarkan perbuatan hasanah. Mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Gaji tetap datang.
Kenyamanan ada, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan semua pekerjaan punya nilai ibadah. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Dan kalimat ar-Rahman ar-Rahim itu akan menjaga kita dari perbuatan yang kita kerjakan. Karena baknya itu punya 14 arti di situ. Nanti di kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di antara 14 itu ada sababiyah, ada musahabah, ada ilsaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sababiyah, dengan sebab karena Allah saya akan minum ini. Kalau kita sudah mengatakan karena Allah, maka yang diminum ini akan terjaga. Nggak mungkin minum yang diharamkan Allah dengan bismillah. Saya mau minum vodka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Allah itu nggak akan bisa bersanding dengan maksiat. Nggak ada orang korupsi pakai bismillah supaya dosanya ringan dikit nih. Nggak bisa. Jadi kalau kita membiasakan diri bismillahirrahmanirrahim, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita gabungkan nomor 1, 2, 3, 4, ini yang paling ideal. Sudah fisiknya sehat, sifatnya baik, sikapnya mulia, dan semua pekerjaannya menjadi ibadah. Mau seperti itu? Maka muncullah nama yang kelima. Apakah nama yang kelima itu? Nanti kita lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sekarang disusun saf dulu yang rapi, yang baik, ya. Saling memberikan space-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah WIP waktu Indonesia bagian pelaju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang di dalam, yang masih ada keluangan space, boleh dilapangkan. Kalau sudah cukup di tempat Anda menemukan, silahkan bisa duduk senyamannya, atau kalau ingin berdiri juga silahkan. Kita lanjutkan. Ada 6 nama untuk sifat baik, setidaknya yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Kebaikan secara fisik yang memberikan isyarat bahwa tubuh manusia itu mesti dijaga supaya selalu tampil prima, sehat dan kuat. Isyarat yang menunjuk pada makna itu disebut dengan thayyib. Kekuatan fisik ini mesti juga diimbangi dengan kebaikan sifat. Maka sifat baik yang mengiringi itu dinamakan dengan khair. Sifat baik ini mesti diterjemahkan dalam bentuk sikap, sehingga karakter moral yang ada dalam jiwa kita bisa berubah menjadi karakter kinerja. Maka khair dialihkan namanya ketika dipraktekkan dalam bentuk sikap menjadi ma'ruf. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh fisik kita berupa sikap belum tentu sepenuhnya dilakukan karena Allah. Ketika perbuatan itu dilakukan karena Allah, maka berubah namanya dari ma'ruf menjadi ihsan. Di sini tadi kita berhenti. Kalau kita ingin gabungkan keempatnya, dari thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan, maka namanya akan berubah menjadi salih. Jadi apa? Salih. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya minta sebelah kiri ini coba diatur sedikit saf. Kalau bisa duduk langsung duduk, kalau tidak dikondisikan ya. Baik, karena kita butuh sedikit pengondisian. Semoga Allah berikan rahmat pada kita semua insyaallah. Baik. Atau di sini masih kosong? Saya ke situ. Baik. Jika kita gabungkan thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan menjadi apa namanya? Salih. Itulah sebabnya setiap waktu orang tua secara fitrah menginginkan anak yang saleh. Ya kan? Saya belum pernah dengar ada ayah bermohon, ya Allah jadikan anak saya anak yang khair misalnya. Ya kan? Ya Allah jadikan putri saya putri yang ma'ruf. Selalu umumnya harapan orang tua anaknya menjadi apa? Saleh.
itu fitrah yang melekat pada harapan orang tua sejak anak dikandung. Itu ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujungnya. Salih. Di antaranya di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Lihat ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan istri itu semakin berat, semakin besar menjelang fase kelahiran, maka dalam tahap kehamilan itu umumnya kedua orang tua berharap anak yang akan terlahir itu menjadi saleh. Maka keduanya berdoa, ya Allah, sekiranya Engkau anugerahkan kami anak yang saleh, kami tentu akan sangat merasa bersyukur kepadamu. Nah, soleh itu gabungan dari 4 ini. Karena itu, bagi insan beriman yang memiliki iman, soleh itu sudah amal standar yang mengiringi perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut amal. Jika perbuatan itu diiringi, dihiasi dengan sifat soleh, maka digabungkan menjadi amal soleh. Jamaknya amilus solihat. Nah, bagi insan beriman, amal soleh itu standar. Mata beramal soleh, telinga beramal soleh, lisan beramal soleh. Karena ketika kita memiliki iman, iman itu otomatis akan membimbing bagian tubuh kita untuk selalu berbuat yang soleh. Kalau tidak percaya, mari kita cek satu-satu. Misal, contoh, ini mata. Apa fungsi mata? Kalau cuma sekedar melihat, kambing melihat, elang melihat, dan mata elang itu bisa lebih tajam dibandingkan mata manusia pandangannya. Elang terbang di udara, anak ayam ya di RU3 di Pelajo bisa kelihatan. Anda keliling komplek, anak sendiri belum tentu nampak. Tapi mata elang tidak dihisap. Setajam-tajamnya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Karena itu ketika ada insan beriman ingin menatap, memandang, itu yang pertama disebutkan imannya dulu, bukan matanya. Di Quran surah ke-24 surah Cahaya ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan. Sekarang kan terjemahan baiknya begitu ya, sesuai dengan eranya. Kalau sudah viral, like, share and Qul lil mu'minina, viralkan, katakan pada setiap insan beriman, laki-laki yang beriman, siapapun dia, yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menuntun pandangannya untuk menatap yang baik. Sepanjang yang dipandang itu tidak baik menurut Allah, maka segera palingkan. Perempuan juga begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa memiliki iman, yaghuddna min absarihinna, pandang yang baik menurut Allah. Ketika itu yang dipandang tak baik, palingkan. Di fungsi mata ini bagi insan beriman bukan sekedar memandang yang baik menurut Allah. Karena itu kalau Anda buka handphone, tuh sekarang banyak handphone ya, Anda lihat tayangan misalnya, ada gambar yang tidak elok, ketika mata itu menatap misalnya seketika, maka iman akan mengingatkan, palingkan. Itu otomatis. Kalau tidak percaya, saya tidak katakan silahkan. Itu pasti akan terjadi ketika Anda ingin melihat tayangan. Saya ingin lihat kajian Ustadz Adi Hidayat. Anda buka YouTube-nya, tiba-tiba kemudian di beranda muncul, dan bersamaan dengan itu misal, ya entah klik atau sebelumnya ada yang pernah klik, karena algoritma YouTube itu mengikuti, tiba-tiba ada gambar yang tidak bagus. Itu kalau imannya kuat, seketika dipalingkan. Bahkan kalau semakin kuat, di Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, lisannya bisa istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Dan antara istighfar lisan dengan pengalihan pandangan itu tidak ada yang terlambat. Tidak ada begini, astagfirullahaladzim, nggak bagus ini, astagfirullah. Terus di share lagi, Pak JM ini nggak bagus nih. Nah, itu insan beriman. Jadi mau dicari ke fungsi tubuh manapun, imannya disebutkan dulu, turun ke mulut ini. Ke Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Yang belum beriman tidak, hei. Jadi ini khusus ditujukan bagi yang merasa
Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Ya-nya disebutkan 361 kali memanggil yang dekat, menengah atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali untuk menegaskan dan mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali untuk menyebutkan jangkauan tanpa batas. Hei semua yang beriman tanpa batas, dimanapun kalian berada, laki-laki, perempuan, tua, besar, merasa dekat, menengah atau jauh dari Allah. La yaskhar qaumin qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan bergosip, bergibah, bikin hoax. Jadi iman itu akan mengingatkan. Ketika yang dibicarakan tidak pantas diucapkan, iman mengingatkan, jangan katakan. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh luar sama. Jadi semua fungsi tubuh kita itu diingatkan lewat iman. Karena itu di dalam Al-Quran seringkali kata iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr, surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Teruskan, wa 'amilus shalihat. Nah, ini sepanjang dikerjakan, ingat ada pahalanya. Pikiran berpikir yang baik, telinga mendengar yang baik, mata melihat yang baik, itu tercatat ada pahalanya. Nanti pahala itu dari wujud amal soleh dikonfirmasi sebagai bekal kita mendapatkan rahmat Allah di surga. Orang yang banyak mengerjakan perbuatan baik dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu sebelum meninggalnya diberikan kabar gembira oleh Allah dengan aneka ragam surga yang dijanjikan. Jadi ayat surga pertama yang diturunkan Allah yang berada di surah Al-Baqarah, urutan pertama di surah Al-Baqarah ayat 25 itu kabar gembira pada orang yang belum meninggal. Jadi belum wafat, surganya sudah diinfokan oleh Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Muhammad berikan kabar gembira kepada semua umatmu yang konsisten menjaga imannya dan membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Jadi matanya nggak pernah lihat kecuali yang baik saja. Telinganya nggak pernah mau dengar kecuali yang baik saja. Pikirannya dijaga husnudzan, kakinya melangkah pada yang baik-baik, dan dia konsisten mempertahankan itu sampai dengan wafat. Itu sebelum wafat, ayatnya langsung ditegaskan oleh Allah, berikan kabar gembira kepadanya, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa telah disiapkan untuk mereka itu aneka ragam surga yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Masya Allah. Cuma mohon maaf, dari pagi tadi saja, subuh bangun, sampai dengan sekarang, alih-alih mata digunakan amal soleh, kadang-kadang berubah melihat yang salah. Seharusnya soleh, bahkan namanya pas soleh. Tapi apakah menjamin setiap pandangannya soleh? Seharusnya soleh, tapi seringkali melihat yang salah. Lisan ini seharusnya berkata yang soleh, seringkali dipakai dengan kata-kata yang salah. Tangan ini digunakan pada yang soleh, tapi seringkali berbuat yang salah. Sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, saya ingin perbaiki itu. Saya ingin evaluasi, ingin saring ini. Ingin dilatih supaya dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa terbiasa berbuat yang soleh. Ketika kita ingin berusaha melepaskan yang salah dan menggantinya dengan yang soleh, hilang muncul solehnya, maka kebaikan yang dihasilkan dari menghilangkan yang salah dan menghadirkan yang soleh, kebaikannya disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat kepada pelakunya, kita ingin berevaluasi, dilatih, diingat-ingat apa kebiasaan telinga yang salah, lalu kita hindari itu sampai telinga menjadi baik. Sifat baik yang melekat pada telinga itu, itulah yang disebut dengan mabrur namanya. Sifatnya birrun ketika melekat pada pelakunya disebut dengan apa? Mabrur. Kenapa orang berhaji ketika pulang dan berhasil hajinya disebut dengan haji mabrur? Karena esensi haji itu seharusnya merubah orang-orang yang berhaji dengan menanggalkan sifat-sifat jeleknya dan pulang membawa sifat-sifat baiknya. Karena itu caranya disebut dengan manasik. Itu kalau benar manasiknya dari pertama kali wukuf sampai dengan selesai, itu otomatis akan merubah jadi baik. Contoh ya, kita detilkan pelan-pelan. Maaf, kita sampai jam berapa di sini? Terserah, baik. Siap. Anda sampai subuh silakan.
Saya jam 8:30 pulang. Tenang, insya Allah kita sediakan sesi tanya jawab nanti ya, subuh. Baik, ayo fokus lihat sini. Haji dimulai di mana? Nah, jangan lama-lama, kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Haji dimulai di mana? Bukan di wallahu alam, dimulai sejak wukuf di Arafah. Dah, fokus lihat sini. Ini agak dalam ngajinya ya. Agak dalam. Kalau merasa penting dicatat, nanti dipraktekkan karena waktunya sebentar lagi akan tiba. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apa ibadah pertama yang dilakukan di Arafah? Wukuf. Apa itu wukuf? Saya ulangi, apa itu wukuf? Allahu a'lam. Baik. Wukuf itu asalnya bukan diam. Diam itu banyak bahasa Arabnya. Sukut itu diam. Sukut itu diam. Kalau diam tidak bereaksi, as-samtu, sumut. Ada sukut, ada sumut. Kalau perempuan sedang dikhitbah, dilamar, jangan diam. Berikan jawaban. Ya. Sebab kalau diam nanti kaidah fikihnya berbunyi as-sukutu alamatu heeh. Ya. Diam itu tanda setuju. Maka sukut artinya apa? Diam. Kalau cuma sekedar diam itu sukut. Diam tidak bereaksi, menyimak betul-betul, itu bahasa perintahnya ansitu, insat. Saya di Jumatan. Tapi kalau diam merenung, berkontemplasi, mengevaluasi, merumuskan sesuatu, itu disebut dengan wukuf namanya. Wukuf. Jadi wukuf itu bukan sekedar diam. Berhenti sejenak dari beragam aktivitas yang pernah dilakukan. Coba merenung dulu. Selama ya Allah berkehidupan ini sampai tiba di Arafah itu, dan kenapa tempat yang disebut dengan Arafah itu ada kisahnya. Bukan sekedar tempat. Kita detailkan dengan Qur'annya dulu ya, pelan-pelan. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam alaihissalam, insyaallah. Siapa pasangannya? Jadi Adam dan, ingat ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, ya, ingat. Lihat sini. Secara singkat, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, diberi pelatihan sementara di tempat khusus bernama Al-Jannah sebelum menjalani misi kehidupan di bumi. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Secara singkat, kemudian diperkenal musuhnya yang akan menggoda. Memang dia sudah meniatkan diri karena merasa cemburu dengan Adam, muncul sombongnya dan menahbiskan dirinya sebagai musuh Adam. Dikenal dengan iblis namanya. Ketika menggoda disebut dengan setan. Secara singkat saja, ya, secara singkat, Adam, Hawa digoda oleh setan, kemudian memakan satu buah dari pohon larangan itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan di sini. Setelah selesai itu, diajarkan oleh Allah kalimat taubat. Ini hikmahnya. Jadi diizinkan oleh Allah. Diizinkan, ingat. Allah mengizinkan itu untuk memperkenalkan cucu Adam kepada anak cucu Adam bagaimana jalan untuk bertaubat. Mudah bagi Allah kemudian menutupi Adam, melindungi Hawa, tidak terjebak oleh setan. Cuma nanti hikmah besarnya tidak akan turun syariat taubat. Karena apa? Adam setelah turun ke bumi, statusnya jadi nabi. Kalau nabi sifatnya maksum, setan nggak bisa goda lagi. Ingat itu ya. Saat diciptakan, bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Quran surah 15 ayat 28. Ketika turun ke bumi memulai misi jadi nabi. Innallaha astafa Adam. Sungguh Allah telah memilih Adam. Quran surah ketiga ayat 33. Ketika sudah turun jadi nabi, sifatnya maksum. Maksum nggak bisa digoda lagi. Dilindungi oleh Allah.
Cuma anak cucunya, saya, Anda, kita bukan nabi. Atau maaf, ada nabi di sini? Tidak ada ya? Dipastikan Pak JM mohon izin ya, tidak ada ya. Ingat rumusnya dari nabi, la nabiyya ba'di. Perhatikan cara menerjemahkannya. La nabiyya ba'di. Cara menerjemahkannya begini. Boleh jadi akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Maka tegas katakan, la, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini memberikan kesan, nabi memberikan isyarat akan ada orang mengaku nabi sepeninggal nabi. Makanya kalau ada yang ngaku nabi, nggak usah aneh. Ini menandakan kebenaran dari salah nabi. Benar kata nabi. Makanya nggak aneh kalau ada yang ngaku itu. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Ya. Padahal rumus sepatnya, kalau ada yang ngaku katakan apa? Lah, tidak. Problemnya setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Di Jawa pernah ada AM pelatih bulu tangkis ngaku nabi, tangkap sama polisi, diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Anda bayangkan, kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Dihukum 2 tahun. Puncaknya dulu di Jakarta ada LE mengaku malaikat. Puncaknya itu, ya. Dan minta izin pada gubernur yang sebelumnya untuk mendaratkan Jibril di Monas. Alhamdulillah tuh ditangkap sama polisi kita. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap tuh. Yang begitu kita dukung tuh ya, dukung 2 tahun, udah meninggal. Ya, ini problemnya. Jadi kalau kita balikan ke sini, teman-teman sekalian, kembali, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Sudah pasti boleh jadi akan terjebak dalam perbuatan salah. Karena itu risalah taubat yang diturunkan kepada Adam hakikatnya untuk kita, anak cucunya. Dan anak cucunya kita ini dipanggil Bani Adam dalam Al-Quran. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 7 kali Bani Adam. Dan di ayat yang ke-7, 7 kali disebut. Paling banyak di surah ke-7. Di surah yang ke-7, di ayat 27. Itu wasiat pertama Adam dan Hawa ketika Allah turunkan untuk memulai misi di bumi. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucuku kalian semua. Kita semua ini. Ayat ini untuk kita. Jangan sampai kalian nanti dijebak oleh setan. Jangan diperosokkan oleh setan. Seperti pernah kakek moyangmu dulu dikerjai oleh setan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa. Tapi memang kehidupan yang kita jalani kadang-kadang terjebak pada godaan itu. Sehingga berbuatlah perilaku yang salah. Karena itulah kemudian diturunkan kalimat taubat. Di Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu kalimatim mir rabbihi fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat taubat. Sesungguhnya kalimat itu diturunkan untuk membimbing kita. Sebab Adam itu kalau sudah turun jadi nabi, terjaga. Kita bukan nabi. Jadi ketika kita pernah berbuat salah, kalimat tobat yang pernah diturunkan ke Adam diwariskan ke nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, diviralkan ke kita sampai disebutkan di Quran surah ke-7 di ayat ke-26 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa yang diajarkan, ditalakikan kepada lisan anak cucunya sampai ke kita sekarang. Kapan kalimat itu diucapkan? Ketika keduanya turun. Dalam sejarah kalau dilacak ada yang menyebutkan Adam itu turunnya di sekitaran India. Ini boleh dihapus? Ya, saya hapus sebentar ya. Tidak apa-apa, biar saya aja ya. Bismillah. Alhamdulillah. Datang sendiri, terbang sendiri, rangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Anda datang fasilitas lengkap, makanan enak, pempek sampai kapal selam, luar biasa. Tinggal lihat, amalkan masuk surga. Masya Allah. Luar biasa. Kita lihat sini. Ada sementara informasi dalam sejarah disebutkan bahwa Adam diturunkan di wilayah sekitaran India. Hawa diturunkan di wilayah sekarang menjadi wilayah Saudi, dikenal dengan Jeddah. Jeddah. Ya.
Karena itu ada yang mengartikan jaddah itu dari kata jaddah, nenek. Nah, nenek moyang kita di sekitaran itu turunnya. Jadi kalau nanti umrah misalnya atau haji lewat Jeddah itu, kan ada sepeda ontel besar tuh di taman itu ya. Sampai ada yang iseng menyebutkan ini sepedanya Nabi Adam katanya. Aduh, stroberinya ada di Pangalengan besar. Jadi di sampingnya itu lewat dikit belok kanan ada semacam batu bata ya, warna krem. Nah, itu ada tulisan Makbarah Sayyidah Hawa. Ya, kuburannya Sayyidah Hawa sekitaran Jeddah itu. Jadi ini di Jeddah Hawa. Yang ini sekitaran India. Keduanya kemudian berjalan ya menyisiri wilayah bumi. Karena awal sejak diturunkan, kalau kita lihat hadis-hadis tingginya luar biasa tinggi, besar manusia pertama. Nanti mendekati ke arah kiamat semakin mengecil. Ya, tapi jangan disimpulkan kalau ada orang kecil banget kiamat besok terjadi. Tidak begitu ya. Tidak begitu. Nanti ada ada kategori-kategori lain yang mengiringi. Ini berjalan sampai tiba kemudian mendekat satu bukit. Ini seperti melihat. Kayaknya kenal gitu dari caranya jalan. Ini juga sama, kayaknya kenal dari kejauhan itu. Ya pasti kenal ya, kan cuma 2 orang di bumi itu kan. Gak ada yang lain kan. Baik. Sehingga ketika keduanya naik ke satu bukit, bertemulah dan tahulah bahwa keduanya itu pasangan yang terpisah sejak turun ke bumi itu. Maka saling mengenal, tahu, mendalami dalam bahasa Arab. Kenal, tahu disebut dengan arafah. Kenal sifat-sifat, mengetahui dengan dalam disebut dengan arafah. Maka naiklah ke atas bukit, muncullah kemudian rasa rindu, sayang, kasih yang terpendam cukup dalam ketika berpisah. Rasa kasih sayang yang sangat mendalam disebut dengan rahmah. Maka bukit ini sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Bukit pertemuan, bukan bukit cari jodoh. Hati-hati suami ibu kalau naik ke atas sini, perhatikan apakah dia membawa spidol atau tidak. Ya, disinilah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Nah, dari situ perjalanan sejarah menyebutkan wilayahnya disebut dengan Arafah. Lalu digunakan untuk wukuf. Jangan lupa saat bertemu inilah kemudian keduanya mengingatkan kepada anak cucunya kalimat viral yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran sampai ke kita di Quran surah ke-7 di ayat ke-27 itu. Ya Bani Adama, hei anak cucu Adam, keturunannya, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan sampai kalian ditipu setan seperti kedua kakek moyang kalian pernah kemudian dikerjai oleh setan dengan hikmah dan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tuliskan musuh manusia tadi siapa? Iblis. Setan. Tidak apa-apa, saya tidak menginginkan kipas angin, biar saja. Baik. Perhatikan baik-baik. Apa bedanya iblis dengan setan? Kalau iblis itu untuk dirinya sendiri. Setan ketika dia mulai menggoda kepada yang lain. Iblis itu asalnya yang tertutup oleh keburukan. Tadinya namanya Azazil, jin yang sangat taat. Ketika dia ketentuan kepada Allah, tidak mau sujud hormat ketika diperintah oleh Allah, maka tertutup kebaikannya oleh kesombongan. Saat tertutup itulah disebut dengan iblis namanya. Jadi ada libas, balasa, ya ada labisa, ada balasa. Kalau libas, pakaian kebaikan yang menutup keburukan. Kenapa aurat kita ditutup? Karena tak baik tampak. Ditutuplah oleh pakaian. Pakaian disebut dengan libas. Nah ini kebalikannya. Yang baik ditutup oleh yang jelek. Ketika melekat kepada pribadinya disebut dengan iblis. Jelas di sini? Jadi ketika namanya iblis itu baru untuk dirinya. Tadinya jin yang sangat taat. Ketika keburukannya diwariskan untuk menggoda anak cucu Adam, maka disebutlah dengan syaitan. Setan inilah yang telah berjanji kepada Allah, dia berkomitmen akan menjerumuskan semua anak cucu Adam dari perbuatan soleh menuju salah. Sini. Karena itu di antara syariat haji,
Diminta anak cucu Adam merenungkan kembali. Ada nggak dari ujung kepala sampai ujung kaki yang selama hidup sampai ke Arafah itu, maaf, kena pengaruh setan. Sehingga dia nggak kenal dengan Allah. Arafah itu sifatnya. Arafah kata kerjanya untuk mengetahui. Ketika sudah tahu disebut ma'rifah. Jangan-jangan selama hidup ini nggak kenal Allah, tidak ma'rifatullah. Sehingga nggak tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah. Sudah puluhan tahun hidup, belum tahu caranya sholat. Sudah belasan tahun hidup belum bisa baca Al-Quran. Sudah 50 tahun belum mengerti membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak kenal dengan Allah. Jalan mengenal Allah disebut dengan syariat. Syariat ada yang bentuknya ibadah seperti sholat, seperti puasa. Ya, dikonfirmasi di belakang. Ada yang berupa ibadah sosial. Ada yang sifatnya akhlak. Mengaku muslim, tapi nggak pernah sholat. Itu belum kenal Allah. Ada yang namanya muslim tapi nggak sholat. Nah, itu belum ma'rifat namanya. Muslim tapi nggak mau zakat. Itu belum ma'rifat namanya. Ketika dia belum mengenal Allah, jauh dari Allah, dan qadar Allah diberi jalan oleh Allah. Saking sayangnya Allah dapat kesempatan berhaji. Maka di Arafah, dia coba mengenali dirinya. Apa yang mencoba menjadikan dia jauh dari Allah? Dia evaluasi. Ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu lihat lagi ma'rifatul insan. Mungkin ada yang dekat dengan Allah, rajin sholatnya, maaf, rajin puasanya, rajin baca Quran, tapi tidak dekat dengan sesama. Kok bisa kelihatan rajin sholat, tapi saling mencela sesama manusia? Katanya rajin mengaji, rajin ikut ta'lim, tapi saling menyakiti juga, saling mencela juga, menuduh juga, membuat hoax juga. Ada yang belum kenal dengan sifat sosialnya. Itu bisa berbahaya. Maaf ya, di akhirat itu nanti begini, di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Contoh begini, ini sholat nih. Ini Nabi langsung katakan, disebut muflis. Ini mencela. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang tipikal orang saat di akhirat nanti, pribadinya di dunia dia rajin sholat. Wasiyamin, rajin puasa. Wazakatin, juga berzakat. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hadha, dia sholat tapi juga senang mencela orang lain. Wa qadhafa hadha, dia puasa tapi menuduh yang lain. Wa akala mala hadha, dia zakat tapi korupsi juga. Wa daraba hadha, dia haji, dia umrah tapi senang berkelahi. Puncaknya, wa safaka dam hadha, akan ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah. Terjadi sekarang? Jadi enggak? Tembak orang sembarangan, Allahu Akbar. Bom orang sembarangan, Allahu Akbar. Itu hati-hati. Itu penyimpangan, bukan jihad itu. Karena jihad ada standarnya, nggak sembarangan tembak bunuh orang, nggak boleh. Hati-hati ya, kalau ada ajaran-ajaran demikian ya. Itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Saya sedang di Lampung gitu. Itu Pak JM langsung pertanyaan pertama, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Betul nggak? Nanti kalau ada orang sholat tapi suka mencela, kata Nabi begini, itu khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada yang dicela itu untuk menutup dosa celaannya. Ada orang puasa tapi suka menuduh, diambil pahala puasanya, diberikan kepada yang dituduhkan itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambil dosa orang ini, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka. Ini konsepnya. Maka dari itu kita mesti merenung. Kalau sudah sama Allah baik, cek sama hubungan dengan manusia. Jangan-jangan haji di Arafah, tapi sama orang tua belum selesai. Ibunya pernah menangis, belum pernah minta maaf. Istri pernah berkeluh kesah karena perbuatan kasar, belum pernah minta maaf. Tetangga menjauh, itu disadari betul. Karena itu diingat-ingat saat di Arafah itu. Dan minta taubat kepada Allah. Apa yang memplesetkan Anda sehingga jauh dari Allah? Apa yang menggelincirkan Anda sehingga tidak disenangi oleh manusia? Orang kumpul, Anda lewat, bubar. Kenapa bisa begitu? Maka saat itulah terpeleset dalam bahasa Arab, itu disebut dengan zalafa. Terpeleset dalam izdalafa. Tempatnya disimbolkan dengan Muzdalifah. Maka berangkatlah dari Arafah ke Muzdalifah untuk mencari batu. Itu sambil berangkat itu masih berzikir. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram.
Berangkat dari Arafah sudah kenal diri kita. Oh, ini yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Ini yang menyebabkan saya jauh dari hubungan baik dengan orang-orang sekitaran saya. Jadi ada faktor yang terdekat dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, satu, saya tidak mampu mengendalikan diri saya. Saya nggak mampu menjaga hati saya. Mungkin ketika dia lewat tidak menyapa, bukan karena dia sombong, tapi karena saya tidak mampu menjaga prasangka saya. Mungkin dia sedang sakit gigi. Jadi yang pertama, kemampuan kita mengendalikan hati kita. Pengaruh yang datang dari diri pribadi, itu teman-teman sekalian disebut dengan aqabah namanya. Secara singkatnya. Pengaruh sekitaran, kadang-kadang ada orang tidak baik karena lingkaran dekatnya. Bapak gimana sih? Jabatan Bapak itu GM. Masa yang dibawa Bapak mobilnya sudah Fortuner, Bapak masih Avanza? Ah, tuh, mulai masuk tuh. Hati-hati. Kadang-kadang istri baik, suami jadi kurang baik. Mah, ada family gathering, copot dulu jilbabnya. Sebentar aja. Nanti setelah itu pakai lagi. Tuh. Pengaruh lingkungan terdekat. Itu wusta namanya. Kadang-kadang keluarga baik, istri salehah, suami saleh, dapat tempat baru bekerja di tempat yang kurang baik. Pergaulannya nggak baik, itu ula namanya. Karena itu ketika datang ke Jamarah, kita lontar akobah terlebih dahulu. Nah, melontar itu sudah ada listnya, bukan cuma bendanya. Jadi bukan simbolnya, Jamarat itu bukan hanya melempar tiangnya, bukan. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar, terus, tidak. Kita sudah punya listnya, gambarannya, itulah sifat-sifat buruk kita yang kita lempar. Yang dipedayai oleh setan tadi. Alih-alih lisan berkata baik, tiba-tiba kata-katanya tidak baik. Maka diingat-ingat saatnya Arafah ditulis, ini lisan saya yang tidak bagus. Istighfar ya astagfirullah, astagfirullah. Karena itu begitu nyampe Jamarat dilontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar, boom. Itu kalau benar melontar itu, bisa menangis hati kita itu. Karena ingat kesalahan kita itu. Begitu selesai, datanglah kita ke Muna. Kita kenal dengan Mina kan? Ya, itu asalnya Muna. Muna itu satu harapan tinggi yang ingin diraih. Jadi begitu sampai ke Muna itu, kita semua itu pengen berubah jadi lebih baik setelah melontar itu. Karena itulah tingkatkan zikir. Al-Baqarah ayat 203. Ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau sudah sampai di Muna, tingkatkan zikir. Ingat-ingat lagi, saya pengen jadi baik. Apalagi tuh yang belum selesai di listnya. Ingat-ingat, hari pertama, oh ini yang masih ada sisanya, kata-kata kotor. Pendengarannya nggak bagus. Berangkat lagi ke Jamarat, lontar lagi. Hari kedua, bersihkan lagi. Kalau merasa sudah bersih, silakan tawaf ifadah. Kalau merasa masih ada yang kotor, 3 hari selesaikan. Karena itu ketika sudah selesai direnungkan, dilontar, selesai, diharapkan hilang semua sifat-sifat jelek itu. Kalau sudah hilang jeleknya, muncul sifat baiknya. Maka keluarlah albirru itu. Melekat kepada pelaku haji disebutlah mabrur. Jadi haji yang baik itu ketika selesai haji, sifat-sifat jelek yang melekat pada tubuh itu hilang semua. Berubahlah menjadi sifat-sifat yang baik. Bagi kita yang belum berhaji, ternyata difasilitasi oleh syariat, diisyaratkan dalam Al-Quran, diberikan petunjuk langsung oleh Nabi. Kalau di Mekah itu wukuf di Arafah, maka bagi yang belum berangkat, berpuasa di hari atau tanggal yang sama. Disebut puasanya puasa apa? Puasa Arafah. Dan puasanya nggak disebutkan dengan puasa dengan bentuk tanggal. Ramadan disebutkan bulannya, syahrul Ramadan. Tuh. Puasa Senin disebutkan di Siyamu Yaumul Itsnin. Kamis, Siyam Yaumul Khamis. Tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah nggak pernah disebutkan Siyam Tasi' Dzulhijjah. Tapi kalimatnya Siyamu Yaumi Arafata. Siyam Yaum Arafah. Yaum yang mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Ini dharaf nih. Ini menunjuk kepada waktu, ini menunjuk kepada keterangan cara. Jadi bersamaan yang di sana itu wukuf, di sini pun kerjakan. Substansi yang sama, misi yang serupa, cuman caranya berbeda. Kalau di sana wukuf di Arafah, di sini puasa. Puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasa berkontemplasi seperti orang yang wukuf di Arafah. Bukan hanya nahan lapar dan haus. Saat berpuasa itu di tempat Anda berjalan, cek, mungkin di situ ada kesalahan yang pernah dilakukan. Di ruangan kerja lihat, mungkin di sini pernah berbuat maksiat, istighfari. Minta ampun kepada Allah. Ingat-ingat kesalahan. Karena itu tanggal 10-nya, kalau di sana melontar jumrah, di sini menyembelih sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, itu hewan. Nafsu. Nafsu lawannya takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali.
Takwa itu sifat malaikat. Jadi yang punya sifat takwa saja namanya malaikat. Takwa kumpulan kebaikan. Jadi kalau punya sifat takwa itu pasti baik terus, nggak mungkin berbuat salah. Karena itu sifat malaikat disebutkan di Quran surah ke-66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pribadi yang tidak mungkin berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tak pernah ya? Pernah dengar malaikat maut Israel tertukar mencabut nyawa? Tidak. Artinya, semua malaikat itu tidak pernah punya potensi berbuat salah. Maaf. Sebaliknya, lawan dari takwa itu nafsu. Ini. Nah, makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja itu hewan. Karena itu hewan itu nggak kenal sifat baik. Hanya ada insting saja. Karena itu jangan heran. Kalau Anda misalnya melihat kuda keliling pelajo, nggak pakai celana karena kuda. Nggak punya sifat malu. Ayam buang kotoran di tempat mana saja, wajar. Ayam karena hewan, nggak punya sifat takwa. Nanti mau Idul Adha, Anda beli kambing, jantan dengan betina, samping masjid diikat, masih menyalurkan hasrat, nggak kenal masjid, jangan disoal. Dasar kambing, memang hewan. Dia nggak punya takwa. Tapi tidak sedikit manusia bersikap seperti hewan, bahkan melampaui perilaku hewan. Ada yang begitu? Sapi makanannya apa? Rumput. Manusia ada yang makan aspal. Harusnya di aspal 10 cm, dimakan tinggal 3 cm. Ada yang begitu? Tuh. Ada yang lebih daripada kambing. Kambing kalau ditarik buntutnya, maju depannya. Pegang depannya, mundur ke belakang. Ditarik ke air, nggak mau. Air itu gambaran kiasan petunjuk wahyu dalam Al-Quran. Ada manusia yang seperti itu. Diajak ke masjid, marah-marah. Didorong, balik kanan. Yang lebih fatal, ada perbuatan-perbuatan yang bahkan binatang pun tidak melakukannya. Ini sebentar lagi, Idul Adha. Coba tanyakan kepada pemilik kambing, tukang sapi, cari, Pak, ada nggak kambing yang homo? Atau misalnya maaf ya, sapi ini 20 juta, ini 30 juta, yang ini 5 juta saja. Kok 5 juta Pak? Yang ini lesbi. Ada kambing yang transgender? Tidak ada. Kambing itu sekambing-kambingnya bisa tahu pasangannya. Kambing sekambing-kambingnya tahu pasangannya. Kambing jantan nyari kambing betina. Sapi jantan nyari sapi. Ayam jantan nyari ayam betina. Manusia ada yang melampaui itu. Makanya kita doakan, karena penyakit itu bisa menimbulkan bencana sosial yang tinggi. Dari dulu begitu. Jadi kalau sudah tiba penyakit itu, LGBT, homoseksual, itu bisa berdampak kepada musibah-musibah sosial yang lebih besar. Longsor, banjir, gempa, tsunami. Longsor, banjir, gempa, tsunami. Disingkat ada longsor sekarang kekinian, ada banjir, marak, ada gempa, marak, ada tsunami, pernah terjadi. Barangkali kita katakan itu situasi alam, perbuatan manusia, itu pandangan akal demikian. Tapi ada sebab-sebab lain yang kadang-kadang menjadi pengingat. Paham? Pelan-pelan kita perbaiki, tapi jangan dicela. Kita doakan. Didoakan, diedukasi, dibantu untuk kembali. Begitu caranya. Jelas? Baik, sekarang terakhir. Perhatikan, fokus baik-baik. Ketika kita sadar banyak berbuat salah dan melampaui perilaku hewani, yang di sana melontar jumrah, yang di sini digambarkan, diilustrasikan, disyariatkan dengan menyembelih hewan. Itu bukan sekedar disembelih. Karena itu syariatnya ketika disembelih dan menghadap kiblat itu ada doanya. Perhatikan, kalimat pertama yang diucapkan yang melontar jumrah dengan yang menyembelih hewan itu sama-sama kalimatnya. Di sana bismillah ya Allahu Akbar, di sini bismillah ya Allah. Kalau Anda nyembelih hewan kalimatnya apa? Bismillah ya Allahu. Di sana bismillah ya Allahu Akbar, di sini bismillah ya Allahu Akbar.
Melontar jumrah kalau sudah selesai menghadap kiblat, apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Menyembelih hewan kalau sudah selesai, apa doanya? Sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Karena itu ketika masuk bulan Dzulhijjah, kalau orang sekalipun tidak berhaji, tapi dia benar-benar mengikuti syariat yang Nabi tuntunkan, dia berpuasa, dia koreksi dirinya. Kalau dia punya rizki, dia kemudian berkorban, menyembelih hewan, kalau bisa sembelih sendiri, kalau tak mampu wakilkan, dan saat disembelih sampaikan infonya kapan. Duduk menghadap kiblat, berdoa, evaluasi diri. Kalau Anda benar melakukan ini, yang di sana melontar jumrah hilang sifat jeleknya, yang di sini sembelih hewan hilang sifat hewaninya. Maka ketika di sana berubah menjadi baik, mendapatkan sifat mabrur, yang di sini pun yang belum berhaji berpeluang mendapatkan sifat yang serupa. Itu di antara rahasianya. Karena itulah turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Pelan-pelan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendapatkan birrun ini butuh pengorbanan yang tinggi. Cara paling cepat, shortcutnya, kalau Anda ingin cepat mendapatkan sifat birrun ini, ada jalan cepatnya. Apa itu? Kalau tidak ingin menunggu lama cepat sampai ke Dzulhijjah, maka Anda bisa menempuh jalan cepat dengan menginfakkan apa yang paling dicintai dalam kehidupan itu. Begitu mampu melakukan itu dan ditautkan, ditambatkan karena Allah untuk kepentingan ibadah, maka Allah langsung menanamkan sifat birrun dalam diri kita. Itu nggak mudah. Ini ayat ini ketika turun, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Itu orang paling kaya di Madinah. Punya satu ladang yang sangat istimewa, kurmanya tumbuh banyak. Ladangnya istimewa, sahabat-sahabat makan di situ. Begitu ayat ini turun, perhatikan, ini indahnya sahabat nih. Ada ayat mengatakan, kamu nggak akan mungkin mendapatkan sifat birrun dengan sempurna, kecuali mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Maka apa yang terjadi? Datanglah Abu Talhah kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, barusan turun ayat ini, saya mendengarkan, maka ini ladang yang paling saya cintai, saya infakkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawab Nabi? Hadza khair, ini khair, ini khair. Ya Abu Talhah, bagikan infakmu kepada kerabat-kerabatmu dulu. Maka beliau bagikan pada keponakannya, beliau bagikan pada saudaranya, beliau bagikan pada saudarinya. Ketika semua dibagi, maka lengkaplah sifat birrun melekat pada dirinya. Ini nggak mudah. Contohnya, ini punya antum. Tuh. Ini apa? Handphone. Suka dengan ini? Suka. Infak wakaf untuk masjid. Siap? Insya Allah Ustaz. Iya nih infak yang bilang. Siap insya Allah? Siap ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik. Nah, itu praktik yang tidak mudah. Saya tidak bicara tentang handphone atau yang lainnya. Tapi maksudnya begini, dalam kehidupan kita, Allah itu sayang dengan kita. Satu saat, setiap kita akan diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan birrun. Akan tiba masanya, kadang-kadang kita mesti berbagi dengan apa yang paling kita butuhkan. Jika Anda mendapatkan situasi itu, cepat lakukan. Cepat lakukan. Kalau mampu mengerjakannya, maka itulah jalan bagi Allah untuk berikan kepada kita sifat birrun yang dikatakan tadi. Anda sedang lapar, tiba-tiba datang teman mengatakan, akhi, boleh nggak bagi makanannya sedikit? Anda bagi dua, itu peluangnya. Itu maksudnya. Tidak harus pulang dari sini Anda infakkan mobilnya, motornya. Bukan begitu caranya. Ya, jelas ya? Bukan begitu caranya. Nanti masing-masing ada momennya sendiri. Pernah dengar begini? Ada orang datang ke Masjid Nabi di Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan kepadanya, siapa yang mau menjamunya? Semua angkat tangan. Masya Allah. Tapi Nabi menunjuk orang yang pertama angkat tangan. Silahkan kamu jamu. Begitu pulang ke rumahnya, apa yang beliau katakan? Katakan pada istrinya, tidurkan dulu anak-anak kita. Istrinya menidurkan anak-anaknya, dimasak makanannya, dimatikan lampunya, lalu disuguhi tamunya, lalu makan seakan-akan makan bersama. Besoknya begitu menghadap Nabi, viral kalimat Nabi disampaikan.
bahwa malaikat penduduk langit menyanjung perbuatan tuan rumah ini. Ternyata di rumah itu cuma ada sisa makanan untuk satu orang saja. Dibawa tamu itu pulang untuk dijamu, dimatikan lampunya supaya terlihat pura-pura makan bersama tamunya. Padahal tidak makan. Istrinya menemani anaknya supaya tidak merasa lapar, ditidurkan lebih dulu. Saking tingginya girah sahabat mendapatkan sifat birrun, maka keluarlah sifat baik yang kadang-kadang nggak terlukiskan. Nah, maksud saya, dalam kehidupan boleh jadi setiap kita mendapatkan peluang seperti itu. Kalau Anda mendapati momen-momen demikian, cepat kemudian respon, sekalipun untuk itu kita mesti berbagi. Paham maksudnya? Ibu, saya tes nih. Ibu punya uang untuk porsi haji sekitar 25 juta. Tiba-tiba datang tetangga pada saat akan disetorkan. Bu, mohon tolong Bu, ibu saya akan ada tindakan operasi butuh biaya 25 juta. Insya Allah ketika ada rezeki kami kembalikan. Pas di hari itu harus setor untuk porsi haji. Saya mau tanyakan, disetorkan untuk porsi haji atau digunakan untuk membantu orang tadi? Hah? Masa, ayo. Disetorkan atau dibantukan? Store. Itu pilihan. Nggak dibantu pun dengan minta maaf, itu tidak salah. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 163, minta maaf nggak bisa bantu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nggak salah. Tapi ketika Anda bisa bagikan itu untuk membantunya, tahukah apa Anda yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Pernah ada kisah yang sama demikian, maka turun berita menyampaikan mabrurnya diterima oleh Allah sebelum ia menunaikan hajinya. Paham? Nah, jadi kesimpulan pembahasan kita malam hari ini, jika kita ingin berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji di tahun ini, maka dari mulai Dzulqa'dah sekarang silahkan berlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, tunaikan puasa. Dikenal dengan puasa apa? Arafah. Sebelum sampai ke puasa Arafah, tanyakan pada istri. Istri tanya pada suami, perbuatan apa yang kurang menyenangkan yang pernah dikerjakan sampai sekarang? Tuliskan. Pimpinan tanyakan pada karyawan. Saling muhasabah. Anak-anak tanyakan pada orang tua, muhasabah supaya ringan hisabnya. Tangisi itu istighfari di tanggal 9 Dzulhijjah. Menjelang maghrib minta ampunan kepada Allah. Begitu taubat diturunkan melekat pada jiwa, tandanya akan ada kelapangan pada hati. Tanda pertamanya kelapangan pada hati. Lapang, enak. Tiba-tiba ada air mata, memeluk keluarga. Setelah itu demi Allah saya katakan, lihat apa yang terjadi. Begitu sampai hari ke-10, kalau mampu Anda berkurban, kalau belum mampu Anda ikut sholat Idul Adha, maka seketika akan terjadi perubahan pada diri Anda. Pada saat itulah, pribadi kita akan berubah dari ujung kepala sampai ujung kaki, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita berpulang kepadanya. Ini materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Teman-teman sekalian, insya Allah, pertama saya umumkan kita akan berikan momen untuk diskusi. Anda menyampaikan pertanyaan, kemudian kita bahas bersama-sama. Waktunya besok setelah subuh. Tempatnya di Masjid Ar-Raya, Masjid DPRD. Waktunya ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6. Kalau mau sampai jam 9, boleh. Saya jam 6 tetap akan pulang. Karena flightnya jam 7 kurang seperempat. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. 2. Insya Allah mulai bulan depan, kita akan punya jadwal sebulan sekali untuk ke Palembang. Dan akan disusun kurikulum pembahasan sehingga materi-materi yang akan dibahas sudah kita siapkan sebelumnya. 3, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Kita sudah membuka program untuk ahli Quran. Dan itu gratis. Saya harapkan teman-teman semua membersamai untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Kita sudah siapkan paket-paket bukunya. Itu dibagikan secara gratis. Ada 3 buku nanti. Insya Allah kita akan berkoordinasi. Mudah-mudahan yang serius nanti akan disampaikan. Dan ada 100 musyrif untuk membimbing secara online. Nanti sesi setiap tahun bertemu. Insya Allah seperti di Istiqlal waktu itu. Untuk wisuda. Alhamdulillah setiap yang ikut ada peluang bisa menghafal Quran 30 hari 30 juz insya Allah. Saya harapkan kalau serius mulai disiapkan dari sekarang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini penting juga saya sampaikan. Ada seringkali yang bertanya tentang ma'had pesantren. Insya Allah besok akan mulai dibuka pendaftaran.
Tapi pesantren ini hanya khusus mendidik untuk calon ulama saja. Yang diterima hanya 40 orang dalam setahun. 40 orang ini dibuka dengan laki-laki, tapi syaratnya hafal Quran 30 juz. Mulai belajar tahun 2024. Jadi penerimaan dari sekarang diseleksi belajar 2024. Disiapkan selama usia 13 tahun maksimal. Diterima hanya 40 orang setiap tahun. Insya Allah hanya ada biaya pendaftaran, setelahnya gratis sampai S3. Akan diajarkan semua disiplin ilmu yang dibutuhkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk negeri kita insya Allah. Ya. Didoakan pesantrennya cepat selesai. Sekarang akan memulai pembangunan masjid dan gedung untuk sekolah. Tahun 2023 besok insya Allah masjid bisa selesai. Besok di Masjid Ar-Raya, Jalan POM 9, kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ba'da subuh sampai dengan jam 6 insya Allah. Bagi yang punya pertanyaan, besok tidak ada materi, hanya tanya jawab saja. Ya, saya bertanya, Anda menjawab. Sekira itu yang disampaikan di malam ini. Kita mengucapkan terima kasih pertama kepada tuan rumah, Pak JM, terima kasih. Keluarga besar di RW 3, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan instruksi saya. Keluar dari sini siap tertib ya. Tertib, yang rapi, yang baik. Tolong saya diberi akses untuk pamit lebih cepat supaya mempersiapkan diri juga untuk besok. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.